Selamat datang di channel kami. Dalam video kali ini, kita akan menyelami kisah Amara, seorang wanita pemberani yang berjuang untuk membebaskan dirinya dan adiknya dari cengkeraman penjajahan yang kejam. Kisah penuh perjuangan, pengkhianatan, dan tekad yang membara untuk meraih kebebasan. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan setiap update dari cerita yang penuh inspirasi ini. Ayo, mari kita mulai. Di suatu pagi yang cerah, desa kecil di kaki gunung itu diliputi keheningan. Warga tengah sibuk dengan rutinitas sehari-hari. Anak-anak bermain di pelataran, dan para perempuan menyiapkan makanan untuk keluarga mereka. Namun, suara derap kaki kuda memecah ketenangan. Pasukan penjajah datang mendekat, bersenjata lengkap, dengan wajah dingin yang memancarkan ancaman. Tidak ada peringatan, tidak ada negosiasi. Desa itu berubah menjadi ladang pertempuran dalam hitungan detik. Amara, seorang gadis muda berusia 20 tahun, tengah membantu ibunya menjemur padi saat teriakan pertama terdengar. Ia melihat asap membubung dari ujung desa. Wajahnya berubah pucat, namun ia segera berlari ke arah sumber suara. Di tengah kepanikan, ia mendapati pasukan penjajah membakar rumah-rumah dan menyeret warga keluar dengan kasar. Beberapa penduduk yang mencoba melawan langsung dihantam tanpa ampun. Sementara para lelaki desa mengangkat senjata seadanya untuk melawan, Amara terpaksa bersembunyi di dalam lumbung bersama ibu dan adiknya yang masih kecil. Suara tembakan dan jeritan semakin dekat, membuat tubuhnya bergetar. Namun, naluri untuk melindungi keluarganya lebih kuat dari rasa takut. Ia memegang erat pisau dapur di tangannya, bersiap melawan jika pasukan itu menemukannya. Saat pintu lumbung didobrak, Amara berteriak dan mencoba melawan salah satu tentara yang masuk. Pisau di tangannya menusuk bahu pria itu, membuatnya mengerang kesakitan. Namun, aksi itu justru memancing kemarahan lebih besar. Seorang pria berbadan besar, yang ternyata adalah pemimpin pasukan, menendang Amara hingga jatuh ke lantai. Mata pria itu, Kapten Willem, memandang Amara dengan tatapan penuh kekuasaan dan penghinaan. Amara diikat bersama para penduduk lain yang berhasil ditangkap. Ia melihat desanya hancur lebur, rumah-rumah terbakar, tubuh-tubuh tergeletak tanpa nyawa di jalanan. Hatinya diliputi rasa marah dan sedih yang tak terkira. Namun, ia berusaha menahan air matanya. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan penjajah itu. Willem, yang berdiri di depannya, tersenyum dingin, tampak menikmati kehancuran yang baru saja ia ciptakan. Penduduk yang tersisa, termasuk Amara, diangkut seperti barang ke markas pasukan penjajah. Dalam perjalanan itu, Amara terus memikirkan keluarganya. Ia tidak tahu apakah ayahnya selamat atau telah gugur dalam perlawanan. Ia juga tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Namun, satu hal yang pasti, ia berjanji dalam hatinya untuk tidak menyerah, apapun yang terjadi. Setibanya di markas, para tahanan dipisahkan berdasarkan usia dan jenis kelamin. Amara diseret ke sebuah bangunan yang tampak seperti penjara. Willem, yang mengawasinya dari kejauhan, tampak tertarik pada keberanian Amara. Ia memberi perintah khusus agar Amara tidak dicampur dengan tahanan lain. Amara, meski tubuhnya lemah akibat perjalanan panjang, menatap Willem dengan kebencian yang mendalam, bertekad untuk tidak tunduk pada kekuasaan penjajah itu. Di dalam sel, Amara memikirkan apa yang baru saja terjadi. Ia merasa gagal melindungi desanya, namun ia juga tahu bahwa perlawanan baru saja dimulai. Di dalam hatinya, ia menyimpan bara dendam yang membara, bersumpah bahwa suatu hari ia akan membalaskan semua penderitaan yang ia alami. Namun, untuk saat ini, ia hanya bisa bertahan dan menunggu kesempatan untuk melawan. Kembali, Amara terduduk di sudut gelap selnya, tubuhnya lunglai dan penuh luka akibat perjalanan panjang ke markas penjajah. Sel itu dingin, bau lembab menyeruak, dan suara ratapan dari tahanan lain bergema di dinding batu. Namun, Amara diam, menahan tangis yang membuncah di dadanya. Ia tak ingin terlihat lemah, meskipun hatinya telah remuk. Ia memikirkan keluarganya,
terutama ibunya dan adik kecilnya, yang terpisah darinya saat mereka ditahan. Gambar wajah mereka muncul silih berganti di benaknya, seperti kenangan yang tak mampu ia genggam. Beberapa jam kemudian, seorang penjaga masuk membawa beberapa tahanan yang baru saja tiba. Salah satu dari mereka adalah tetua desa, Pak Karso, yang terlihat babak belur dan hampir tidak mampu berdiri. Dengan susah payah, Amara mendekatinya saat penjaga sudah pergi. "Pak, ibu dan adik saya, di mana mereka?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Karso hanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu menunduk. Jawaban itu lebih menyakitkan daripada ribuan kata. Tubuh Amara limbung, kakinya tak mampu menopang dirinya. Ia tahu, keluarganya telah tiada. Malam itu, Amara menangis untuk pertama kalinya sejak penyerangan. Air matanya jatuh tanpa henti, membasahi tanah dingin tempat ia berbaring. Ia merasakan kehampaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kehilangan itu begitu menyakitkan hingga ia merasa seperti separuh jiwanya telah hilang. Namun, di tengah kepedihan itu, kemarahan mulai tumbuh di hatinya. Bukan hanya kepada Willem dan pasukannya, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Ia merasa telah gagal melindungi keluarganya, gagal menjadi pelindung seperti yang ia janjikan pada dirinya sendiri. Esok paginya, Willem mendatangi sel tempat Amara ditahan. Ia membawa 2 penjaga bersenjata, namun perhatiannya tertuju penuh pada Amara. "Kau terlihat berbeda," katanya, suaranya dingin tapi tajam. Amara tidak menjawab, hanya menatapnya dengan mata merah yang penuh kebencian. Willem mendekat, tangannya terulur untuk mengangkat wajah Amara. "Kebencianmu itu tidak akan membawamu kemana-mana. Cepat atau lambat, kau akan belajar tunduk." Amara memalingkan wajahnya dengan kasar, membuat Willem tertawa kecil. "Kau menarik," katanya sebelum pergi. Kata-kata itu membuat Amara bergidik, merasa dirinya seperti binatang buruan. Hari-hari berlalu, namun rasa kehilangan di hati Amara tak kunjung mereda. Setiap malam, ia mendengar jeritan tahanan lain yang disiksa. Ia tahu apa yang menantinya jika ia melawan. Namun, di sela-sela kehancurannya, ia mulai merencanakan sesuatu. Ia tahu, satu-satunya cara untuk menghormati keluarganya yang telah tiada adalah dengan bertahan dan mencari celah untuk melawan. Amara mulai mengamati para penjaga, menghitung langkah mereka, dan mencoba memahami rutinitas di markas itu. Suatu hari, ia mendengar seorang tahanan tua berbicara tentang tempat perlindungan di hutan, tempat beberapa penduduk desa yang selamat mungkin bersembunyi. Harapan kecil itu menyala di hati Amara, memberinya alasan untuk bertahan. Ia mulai menyusun strategi, meski samar, tentang bagaimana ia bisa melarikan diri dan menemukan tempat itu. Namun, ia tahu bahwa Willem mengawasinya dengan saksama. Pria itu tampaknya menikmati permainan kekuasaan ini, seperti kucing yang bermain dengan tikusnya. Suatu sore, Willem kembali ke selnya, kali ini tanpa penjaga. Ia membawa sepiring makanan dan meletakkannya di depan Amara. "Makanlah. Kau butuh kekuatan untuk tetap hidup," katanya dengan nada setengah mengejek. Amara tetap diam, menatap makanan itu dengan penuh curiga. Willem berjongkok di depannya, menatapnya dalam-dalam. "Aku bisa membuat hidupmu lebih mudah, jika kau mau bekerja sama," ucapnya dengan senyum licik. Amara tidak menjawab, tapi di dalam hatinya, ia bersumpah tidak akan pernah tunduk pada pria itu. Namun, saat Willem pergi, Amara akhirnya memakan makanan itu. Ia tahu bahwa untuk melawan, ia harus tetap hidup. Dengan setiap gigitan, ia menelan kebencian dan rasa sakitnya, mengubahnya menjadi bara yang perlahan-lahan membakar. Di malam yang sunyi itu, ia menatap langit yang terlihat dari celah-celah penjara, mengucapkan doa dalam hatinya untuk keluarganya yang telah tiada. Ia bersumpah bahwa kematian mereka tidak akan sia-sia. Meskipun ia belum tahu bagaimana, Amara bertekad bahwa ia akan membalas semua penderitaan yang telah diberikan oleh Willem dan pasukannya. Amara duduk di sudut gelap selnya, matanya menatap kosong ke depan, namun pikirannya dipenuhi oleh rencana.
Hari-hari dalam penjara telah mengajarinya banyak hal, suara langkah kaki penjaga yang berpatroli, ritme pergantian penjaga, dan kelemahan kecil di rutinitas mereka. Meski tubuhnya lemah, jiwanya tetap menyala. Ia tahu bahwa jika ia ingin selamat dan membalaskan dendamnya, ia harus memulai perlawanan, meskipun kecil. Namun, Willem yang selalu mengawasinya dari kejauhan menjadi ancaman nyata, seperti bayangan gelap yang selalu mengintai. Suatu malam, kesempatan pertama datang. Seorang penjaga lalai meninggalkan pintu sel sedikit terbuka setelah memberikan makanan. Dengan hati-hati, Amara mengendap-endap keluar, hanya untuk menyadari bahwa koridor panjang itu dijaga ketat di ujungnya. Ia kembali ke selnya dengan perasaan bercampur aduk, kecewa karena gagal melarikan diri, namun lega karena tidak tertangkap. Meski begitu, percobaan kecil itu memberikan harapan baginya. Ia belajar bahwa tidak ada pintu yang benar-benar terkunci, tidak ada pengawasan yang sempurna. Namun, tindakannya tidak luput dari perhatian Willem. Esok paginya, ia mendatangi sel Amara dengan tatapan tajam. "Kau mencoba melarikan diri, bukan?" tanyanya dengan nada tenang namun mengancam. Amara tidak menjawab, hanya menatapnya dengan penuh kebencian. Willem mendekat, menunduk hingga wajahnya sejajar dengan wajah Amara. "Aku menyukai semangatmu, tapi jangan bodoh. Di sini, aku adalah dewa. Jika kau melawan, kau akan hancur." Kata-katanya menusuk hati Amara, tetapi ia tidak membiarkan dirinya goyah. Willem tersenyum tipis, lalu pergi, meninggalkan Amara dengan perasaan campur aduk antara marah dan takut. Hari-hari berlalu, dan Amara mulai mengembangkan cara-cara kecil untuk melawan. Ia merobek salah satu bajunya dan membuat simpul sederhana untuk dijadikan senjata. Ia juga mulai mengumpulkan serpihan kayu dari lantai sel, berharap suatu hari bisa menggunakannya sebagai alat pelarian. Setiap tindakan kecil ini memberinya rasa kendali atas hidupnya, meskipun dalam batas yang sangat sempit. Namun, Willem seolah bisa merasakan setiap gerakannya. Kadang, pria itu datang ke selnya tanpa alasan, hanya untuk mengintimidasi dan memeriksa tanda-tanda perlawanan. Di salah satu kunjungannya, Willem membawa sebuah kursi kecil dan duduk di depan sel Amara. "Aku ingin tahu, apa yang membuatmu begitu keras kepala?" tanyanya sambil menatap Amara seperti sedang menganalisisnya. "Apa yang kau cari? Balas dendam, kebebasan, atau mungkin kau hanya ingin mati dengan cara yang lebih dramatis?" Amara tetap diam, menahan semua emosi yang membuncah di dadanya. Willem tertawa kecil, lalu berkata, "Kau menarik, Amara. Kau berbeda dari tahanan lain. Tapi jangan salah, aku bisa menghancurkanmu kapan saja." Meski ancaman Willem semakin sering, Amara tidak menyerah. Ia justru mulai menggunakan kelemahan pria itu sebagai bagian dari rencananya. Ia tahu Willem terobsesi dengan keberaniannya, dan ia berencana memanfaatkan hal itu untuk mendapatkan celah. Ia sengaja memprovokasi Willem dengan tatapan penuh kebencian setiap kali pria itu mendekat. Ia tahu bahwa di balik topeng kekejamannya, Willem memiliki ego yang rapuh yang bisa ia gunakan untuk mengalihkan perhatian pria itu. Namun, di balik rencana itu, Amara mulai merasakan sesuatu yang tidak ia pahami. Willem sering memperlakukannya dengan cara yang berbeda dibandingkan tahanan lain. Pria itu tidak pernah memukulnya, meski sering mengintimidasi. Kadang, Willem bahkan meninggalkan makanan tambahan di depan selnya tanpa berkata apa-apa. Amara membenci perlakuan ini, merasa bahwa Willem sedang mencoba memanipulasi perasaannya. Tapi, di saat yang sama, ia tidak bisa mengabaikan rasa bingung yang perlahan menyelinap di hatinya. Di malam yang sunyi, Amara berbaring di lantai sel yang dingin, menatap langit melalui celah kecil di dinding. Ia memikirkan keluarganya, dendamnya, dan Willem. Semuanya terasa seperti tali-tali yang membelit dirinya, semakin menyesakkan setiap harinya. Namun, ia tahu satu hal, ia tidak akan berhenti melawan, tidak peduli seberapa banyak Willem mencoba menghancurkannya. Dalam diam, ia bersumpah bahwa perlawanan kecil ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar.
Hari-hari di sel berlalu dalam rasa sunyi yang penuh tekanan. Amara tetap diam, tetapi setiap detiknya digunakan untuk merencanakan pelarian. Namun, Willem semakin sering muncul, seolah-olah ia telah menjadi bayangan yang terus mengikuti hidup Amara. Pada suatu pagi, Willem mendatangi selnya dengan sesuatu yang berbeda, sebuah roti dan segelas air bersih. "Ini untukmu," ucapnya datar. Amara hanya menatap makanan itu dengan curiga. Willem tersenyum kecil, lalu menambahkan, "Aku tidak memasukkan racun, kalau itu yang kau pikirkan. Kau perlu makan untuk bertahan hidup." Amara tidak menjawab, hanya mengalihkan pandangannya dengan sikap penuh penolakan. Willem mendekat, menempatkan roti dan air itu di tanah, lalu berlutut di depan Amara. "Aku bisa membuat hidupmu lebih mudah di sini. Kau hanya perlu belajar untuk menerima situasimu," katanya. Suaranya lembut namun menusuk seperti belati. Amara memalingkan wajahnya, mencoba mengabaikan kehadirannya. Willem tersenyum kecil lagi, tetapi kali ini dengan nada licik. "Keras kepala seperti ini tidak akan membawamu kemana-mana, Amara." Ia bangkit dan pergi, meninggalkan makanan itu begitu saja. Setelah Willem pergi, Amara menatap roti itu dengan penuh kebencian. Ia tahu itu bukan pemberian tanpa maksud. Ia merasa seperti sedang diuji, apakah ia akan menerima kebaikan musuhnya atau tetap bertahan dalam kemiskinan dan kelaparan yang memukulnya. Namun, rasa lapar akhirnya menang. Dengan enggan, ia mengambil sepotong kecil roti dan memakannya, menelan rasa pahit di hatinya bersamaan dengan setiap gigitan. Ia merasa telah mengkhianati dirinya sendiri, meskipun tahu bahwa ia tidak akan bertahan tanpa makanan itu. Hari berikutnya, Willem kembali, kali ini membawa kursi kecil dan duduk di depan sel Amara. "Kau makan rotiku, bukan? Itu artinya kau mulai mengerti. Kau tidak perlu melawan, Amara. Dunia ini hanya milik mereka yang tahu cara bertahan." Amara menatapnya tajam, tetapi tidak membalas. Willem tertawa kecil, lalu mencondongkan tubuhnya lebih dekat ke jeruji. "Aku bisa membantumu. Kau hanya perlu menunjukkan sedikit rasa terima kasih." Amara menggertakkan giginya, merasa terhina oleh kata-kata pria itu. Namun, ia tahu bahwa Willem sedang bermain dengan pikirannya, mencoba memecah pertahanannya. Amara mulai menyadari bahwa Willem tidak hanya menggunakan kekuasaan fisiknya, tetapi juga kekuatan psikologis untuk mengendalikannya. Pria itu sering muncul dengan kebaikan kecil, sepotong kain bersih, makanan tambahan, atau sekadar berbicara dengannya seolah-olah mereka setara. Namun, setiap kata yang diucapkan Willem adalah manipulasi, membangun ilusi bahwa ia adalah satu-satunya penyelamat Amara di tengah kekejaman dunia penjara ini. Amara tahu itu semua tipu muslihat, tetapi di dalam hatinya, ia mulai merasa bingung. Suatu malam, Willem datang lagi, kali ini tanpa membawa apa-apa. Ia hanya berdiri di depan sel Amara, menatapnya dengan pandangan yang sulit ditebak. "Aku tahu kau membenciku," katanya pelan. "Dan itu wajar. Tapi percayalah, kau tidak punya pilihan lain di sini." Amara menatapnya dengan tajam, tetapi tidak mengatakan apapun. Willem melanjutkan, "Semakin cepat kau menerima kenyataan ini, semakin mudah hidupmu." Setelah mengatakan itu, ia pergi tanpa menunggu jawaban, meninggalkan Amara dalam pergulatan batin yang semakin dalam. Di tengah malam, saat Amara berbaring di lantai dingin selnya, ia mulai merasakan kelelahan yang luar biasa, bukan hanya fisik, tetapi juga emosional. Ia merasa seperti tali-tali yang mengikat dirinya semakin menjerat, membuatnya sulit bernapas. Willem terus memaksanya menghadapi dilema yang tak terhindarkan, melawan dan terus menderita, atau menerima dan mencoba bertahan. Amara tahu bahwa menerima berarti menyerah pada penjajah yang telah menghancurkan hidupnya, tetapi melawan juga membuatnya semakin dekat dengan kehancuran total. Dalam kesunyian malam, Amara memejamkan matanya dan berdoa untuk keluarganya yang telah tiada. Ia meminta kekuatan untuk melawan godaan menyerah, meskipun tekanan itu semakin kuat setiap harinya. Di sudut hatinya,
Ia tahu bahwa Willem tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, Amara juga tahu bahwa ia tidak akan pernah membiarkan dirinya sepenuhnya hancur oleh pria itu. Ia bersumpah untuk terus bertahan, meskipun bayangan Willem semakin mengancam setiap langkahnya. Amara mulai merasakan waktu berjalan begitu lambat. Hari-harinya di dalam penjara seperti siklus tanpa akhir, kelaparan, ketakutan, dan ancaman Willem yang tak pernah jauh darinya. Namun, malam itu berbeda. Willem datang lagi, tapi kali ini ekspresinya tidak sama seperti biasanya. Wajahnya tegang, matanya memancarkan sesuatu yang lebih gelap dari sekadar kejam. Amara menegakkan tubuhnya, mencoba menyembunyikan ketakutannya meskipun jantungnya berdegup kencang. "Amara," Willem memanggilnya dengan nada yang lebih lembut dari biasanya, namun justru terasa semakin mengancam. Ia membuka pintu sel tanpa penjaga, langkahnya mantap mendekat ke arah Amara yang hanya bisa mundur ke sudut ruangan. "Aku telah cukup bersabar, tapi kau tetap keras kepala." Suaranya seperti racun, menetes perlahan-lahan dan menyusup ke dalam pikiran Amara. Ia tahu malam ini berbeda. Willem tidak sekadar ingin menunjukkan kekuasaannya, tetapi juga mengambil sesuatu yang lebih dari dirinya. Amara mencoba melawan. Saat Willem mendekat, ia meraih pecahan kayu yang disembunyikannya selama ini. Dengan gerakan cepat, ia menusukkan kayu itu ke lengan Willem. Luka kecil itu tidak cukup melumpuhkannya, tapi berhasil memancing kemarahannya. Willem meringis, lalu dengan brutal mendorong Amara hingga terjatuh. "Kau berani melukaiku," teriaknya, suaranya menggema di ruangan kecil itu. Amara merasa tubuhnya dihantam keras ke lantai, tapi ia tidak menyesali tindakannya. Namun, perlawanan itu justru membuat Willem semakin keras. Ia menarik tangan Amara dengan kasar, memaksanya berdiri. "Kau harus tahu tempatmu, Amara," desisnya dengan nada dingin. Di tengah pergulatan mereka, Amara merasakan dirinya semakin kehilangan kendali. Willem adalah bayangan kelam yang terus menghantuinya, dan malam itu, ia menyadari bahwa kekuatan fisiknya tak cukup untuk melawan pria itu. Air mata mulai mengalir tanpa ia sadari, bukan karena takut, tetapi karena marah pada dirinya sendiri karena merasa begitu tak berdaya. Setelah apa yang terasa seperti kekekalan, Willem akhirnya melepaskannya. Ia menatap Amara dengan sorot mata yang sulit ditebak, seolah sedang menilai reaksinya. "Kau berani, Amara, tapi keberanianmu itu bisa menghancurkanmu. Aku memberimu kesempatan, tetapi kau selalu memilih jalan yang salah," ucapnya sebelum meninggalkan sel dengan langkah berat. Amara terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar, napasnya terengah-engah. Luka itu tidak hanya di tubuhnya, tetapi juga di hatinya. Sepeninggal Willem, Amara merasa seolah-olah dirinya telah hancur. Ia memeluk lututnya, menahan tangis yang tidak bisa ia keluarkan. Sel itu terasa semakin sempit, menekannya dari segala arah. Tapi di tengah kehancurannya, ia menemukan sesuatu yang baru, api yang lebih besar dari sekadar rasa benci. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya harus bertahan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang telah mati karena penjajah itu. Willem mungkin telah menyakitinya, tetapi ia tidak akan membiarkan pria itu menghancurkan jiwanya. Malam itu, Amara tidak tidur. Ia menghabiskan waktu dengan menyusun kembali rencana pelariannya. Ia tahu bahwa luka fisiknya akan sembuh, tetapi luka di dalam hatinya hanya akan sembuh jika ia bisa melawan. Willem telah menjadi musuh yang lebih dari sekadar seorang penjajah. Ia adalah simbol dari semua penderitaan yang harus ia kalahkan. Amara berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan pria itu menang, tidak peduli berapa banyak rintangan yang harus ia hadapi. Fajar menyingsing, dan sinar matahari yang masuk melalui celah kecil di selnya memberikan harapan baru. Amara berdiri, meski tubuhnya terasa sakit. Ia tahu perjalanannya masih panjang, dan Willem tidak akan berhenti mencoba mematahkan semangatnya. Namun, tekadnya kini lebih besar dari sebelumnya. Ia akan bertahan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua yang telah pergi. Ia akan mencari celah,
sekecil apapun, untuk keluar dari neraka ini. Dan suatu hari, ia akan membuat Willem membayar atas semua yang telah ia lakukan. Amara merasa tubuhnya semakin pulih, meski luka-luka fisiknya belum sepenuhnya sembuh. Namun, luka batinnya jauh lebih dalam dan sulit disembuhkan. Willem mungkin telah meninggalkannya untuk sementara, namun bayangannya terus mengintai setiap langkahnya, seolah-olah lelaki itu selalu tahu apa yang ada di dalam pikiran Amara. Tetapi di balik rasa sakit yang ia derita, ada api yang semakin membara di dalam dirinya. Rasa dendam yang dulu membakar hatinya kini berubah menjadi tekad yang lebih jelas, untuk melawan, untuk bangkit, dan untuk membebaskan dirinya dari cengkeraman penjajah itu. Di tengah hari yang terik, Amara duduk di sudut sel, menatap jeruji yang terhampar di depannya. Dalam diam, ia mulai menyusun rencananya dengan lebih hati-hati. Setiap inci selnya kini ia amati, setiap celah yang bisa ia manfaatkan untuk melarikan diri. Namun, ia tahu bahwa pelarian bukan hanya soal keluar dari penjara. Melarikan diri berarti menumbuhkan kekuatan yang lebih dari sekadar fisik. Ia harus belajar mengendalikan pikiran dan emosinya, agar tidak jatuh dalam jebakan Willem yang kerap datang dengan senyum manis namun beracun. Beberapa hari kemudian, saat Willem kembali, ia membawa sebuah benda yang tidak pernah datang sebelumnya, sebuah kunci kecil. Ia berdiri di depan sel dengan tatapan serius, menatap Amara tanpa berkata apapun. "Hari ini, kau akan belajar sesuatu yang baru," kata Willem akhirnya, suaranya lebih berat dari biasanya. Amara menatapnya penuh curiga, tetapi ia tidak menunjukkan rasa takut. Willem melangkah mendekat, membuka pintu sel dengan kunci itu dan memasukkan Amara ke dalam ruang yang lebih besar. Ruang itu bukanlah penjara biasa. Di dalamnya, ada para tahanan lain yang tampaknya lebih lemah, lebih mudah dipatahkan semangatnya. Willem membawa Amara ke tengah ruangan, di mana beberapa penjaga lain mengawasi. "Kau akan menghabiskan waktumu di sini. Pelajari mereka, Amara. Pelajari bagaimana mereka tunduk. Itu akan membantumu," ujar Willem dengan nada yang penuh sindiran. Amara merasa seolah-olah ia telah dipermainkan lagi. Tetapi kali ini, ia tidak akan terjebak dalam permainan itu. Di dalam ruang baru ini, Amara melihat dengan jelas betapa kejamnya penjajah itu. Para tahanan dipaksa bekerja tanpa henti, tubuh mereka lemah dan penuh luka. Beberapa orang tampak kehilangan harapan, terlalu patah untuk melawan. Namun, di antara mereka, ada satu wanita tua yang tampak berbeda. Meski tubuhnya rapuh, mata wanita itu penuh dengan keteguhan. Suatu sore, Amara mendekati wanita tua itu, mencoba berbicara. "Bagaimana kau bertahan?" tanya Amara, suaranya penuh keingintahuan. Wanita itu menatap Amara dengan sorot mata yang tajam, seolah-olah ia telah melihat ribuan orang seperti Amara. "Kau harus tahu satu hal, nak," katanya pelan, "perang itu tidak selalu dimenangkan dengan kekuatan fisik. Ada kekuatan dalam ketenangan, dalam kebijaksanaan yang datang dari penderitaan. Kau tidak bisa melawan dunia ini dengan amarah semata. Amarah akan membakarmu sendiri." Kata-kata itu menggetarkan hati Amara. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu terfokus pada kebencian, pada keinginan untuk menghancurkan Willem. Sejak saat itu, Amara mulai belajar untuk mengendalikan dirinya. Ia mulai berbicara lebih sedikit, mengamati lebih banyak. Ia menyaksikan bagaimana para tahanan lain merespons kekejaman penjajah dengan cara mereka sendiri. Beberapa memilih untuk melawan dengan fisik, sementara yang lain bertahan dengan kebijaksanaan yang tersembunyi. Amara mulai menyalurkan energi dan pikirannya untuk lebih cerdas dalam bertindak, mengingat bahwa setiap gerakan harus diperhitungkan. Keinginan untuk keluar dari penjara semakin kuat, namun ia tahu bahwa perlawanan kali ini harus berbeda. Suatu malam, saat Amara sedang merenung di sudut ruangan, Willem muncul lagi, kali ini lebih sering datang, tampaknya untuk memantau perubahan dalam diri Amara. "Aku melihat ada perubahan dalam dirimu," kata Willem sambil tersenyum sinis. "Kau mulai memahami betapa kerasnya dunia ini, bukan?"
Amara menatapnya dengan keteguhan yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Aku mulai melihat dunia ini dengan cara yang berbeda, Willem, jawabnya, suaranya tenang namun penuh tekad. Willem hanya tersenyum, namun Amara tahu, semakin ia terlihat tenang, semakin besar ancaman yang akan datang. Namun kali ini, ia siap. Hari-hari semakin panjang dan melelahkan. Meski Amara kini lebih tenang dan terkontrol, di dalam hatinya tetap ada api yang membara. Ia tidak akan pernah melupakan semua yang telah dilakukan Willem, dan keinginannya untuk membebaskan diri semakin menguat. Namun, saat Willem kembali untuk mengunjunginya, ia datang dengan sebuah perubahan yang mengejutkan. Wajahnya tampak lebih gelap, seolah ada sesuatu yang berat yang sedang ia hadapi. Amara merasakan ketegangan itu, tetapi tetap berpura-pura tenang. Kau mulai menjadi masalah yang lebih besar dari yang aku perkirakan, Amara, kata Willem dengan suara rendah, tetapi penuh ancaman. Aku memberimu kesempatan untuk belajar, untuk menerima kenyataan. Tapi sepertinya, kau justru semakin keras kepala. Amara menatapnya tanpa berkata apa-apa, tidak ingin memberikan kepuasan bagi Willem. Tetapi di dalam dirinya, ada rasa cemas yang mulai tumbuh. Apakah ini berarti sesuatu yang lebih buruk akan datang? Willem melangkah lebih dekat, menatap Amara dengan tatapan yang penuh perhitungan. Aku sudah mencoba memberimu kebebasan dalam beberapa hal, tapi itu tidak cukup. Kau harus mengerti, Amara, bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Tidak ada satupun yang bisa meruntuhkan kami. Kata-kata itu seperti belati yang menembus hatinya. Namun, Amara tidak menunjukkan reaksi. Ia tahu bahwa apapun yang dikatakan Willem, itu hanya untuk melemahkan semangatnya. Ia hanya harus terus bertahan. Namun, keesokan harinya, Willem kembali dengan cara yang lebih kejam. Ia membawa seseorang yang amat penting baginya, seorang anak muda yang tampak sangat lemah dan ketakutan. Mata Amara menyipit, mengenali anak itu. Ini adikmu, bukan? Tanya Willem dengan senyum penuh kemenangan. Dia ada di sini karena perlawananmu, Amara. Aku ingin tahu, apakah kau akan terus keras kepala jika dia ada di sini? Kata-kata Willem seperti petir yang menyambar. Hati Amara hancur seketika. Adiknya, yang telah lama ia pikirkan dan jaga, kini terperangkap dalam penderitaan yang sama. Jangan sentuh dia, Amara berteriak, tetapi suara itu terhenti oleh tatapan dingin Willem. Kau ingin menyelamatkannya. Apa yang akan kau lakukan, Amara? Apakah kau akan menyerah pada kami demi menyelamatkan satu jiwa, atau tetap bertahan dan melihat lebih banyak orang hancur? Willem berseru dengan penuh kebencian, mempermainkan Amara dengan pilihan yang tak terelakkan. Ia merasa dunia ini runtuh di sekelilingnya, terjepit di antara pilihan yang mustahil. Amara menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis yang ingin pecah. Jika aku menyerah padamu, Willem, aku akan lebih menghancurkan diriku sendiri daripada yang kau bayangkan. Adikku akan lebih baik mati daripada hidup di dunia yang kau ciptakan. Suaranya tegas, meskipun jantungnya terasa tercekik oleh rasa takut dan cemas. Willem hanya tertawa, seolah-olah kata-katanya tidak berarti apa-apa. Kau masih tidak mengerti, bukan? Dunia ini milik kami, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Amara tahu bahwa setiap saat yang ia habiskan dalam penjara ini semakin membuatnya kehilangan kendali atas perasaannya. Ia tidak bisa membiarkan Willem mengendalikan hidupnya dan adiknya. Ia harus menemukan cara untuk melawan, meskipun itu berarti mengorbankan segalanya. Penderitaan yang ia rasakan sekarang jauh lebih dalam, karena ia tidak hanya bertarung untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang yang ia cintai. Keputusannya sudah bulat, tidak peduli apa yang terjadi pada dirinya, ia akan mengalahkan Willem dan para penjajah itu. Pada malam yang sama, Amara kembali ke selnya dengan perasaan yang semakin berat. Namun, di dalam hatinya, ada secercah harapan yang tidak akan padam. Ia memandang langit malam yang terlihat samar melalui celah di dinding. Di tengah kegelapan, ia merasakan kekuatan yang baru muncul, bukan kekuatan fisik, tetapi kekuatan tekad yang tak tergoyahkan.
Ia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia akan membawa adiknya keluar, bahwa ia akan menghancurkan penjara ini dan semua yang telah merampas hidup mereka. Karena perlawanan, kali ini, akan lebih dari sekadar bertahan hidup. Ini adalah perjuangan untuk membebaskan jiwa mereka. Hari-hari semakin gelap bagi Amara. Tidak hanya tubuhnya yang lelah, namun hatinya pun semakin rapuh, tersiksa oleh ancaman Willem yang kini tak hanya mengancam dirinya, tetapi juga adiknya. Dalam kekosongan malam, Amara duduk di sudut selnya, tubuhnya terkulai lemas, tetapi pikirannya tetap tajam. Ia tahu bahwa untuk menyelamatkan adiknya, ia harus bertindak. Setiap inci dari penjara ini ia pelajari dengan seksama, menyadari bahwa setiap gerakan Willem dan para penjaga adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Namun, hatinya dipenuhi oleh kebimbangan, apakah ia bisa melakukannya? Apakah ia cukup kuat untuk menghadapinya? Malam itu, Willem datang lagi, seperti biasa dengan senyuman sinis yang semakin membuat Amara merinding. Ia berdiri di depan selnya, memandangi Amara dengan mata yang penuh perhitungan. "Aku tahu kau berusaha untuk melarikan diri, Amara," katanya datar. "Tapi percayalah, kau tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Kau dan adikmu akan terus ada di bawah kendaliku. Itu takdir kalian." Suaranya seperti belati yang merobek ketenangan hati Amara. Namun, ia tidak takut lagi. Amara menatap Willem dengan tatapan yang lebih tajam dari sebelumnya. "Aku tidak peduli dengan takdirmu, Willem. Takdirku bukan untuk dilihat dari perspektifmu." Kata-katanya terdengar tegas, penuh kebulatan tekad yang muncul dari dalam dirinya. Willem terdiam sejenak, lalu tertawa pelan, seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Bagus, Amara. Aku suka melihat semangat seperti ini. Tapi ingat, semangatmu tidak akan bertahan lama di sini." Willem berbalik dan pergi, meninggalkan Amara dengan rasa marah yang membara. Namun, di balik amarah itu, ada rasa percaya diri yang baru ditemukan. Sejak saat itu, Amara semakin bertekad. Ia mulai menggali lebih dalam cara-cara untuk melarikan diri. Setiap kesempatan yang ada ia manfaatkan untuk mempelajari kelemahan para penjaga. Ia memanfaatkan waktu untuk berbicara dengan beberapa tahanan yang lebih tua, mendengarkan kisah mereka dan bagaimana mereka bisa bertahan selama ini. Dari percakapan mereka, Amara mulai merangkai potongan-potongan informasi yang penting, sebuah lubang kecil di dinding yang bisa dijadikan jalan keluar, sebuah saat tertentu ketika penjaga lengah, dan yang paling penting, sebuah rencana yang bisa membebaskan adiknya dari cengkeraman penjajah. Malam berikutnya, Amara mulai bergerak lebih hati-hati. Ia mengumpulkan keberanian untuk mengakses celah yang ia temukan di dinding sel. Saat itu, para penjaga sedang asyik dengan tugas mereka, dan waktu seolah menjadi sekutu. Dengan hati-hati, Amara mulai menggerakkan batu bata yang rapuh di dinding. Setiap gesekan suara yang ia buat terasa seperti dentuman keras di telinganya, tetapi ia menahan napas dan melanjutkan. Setiap gerakan di luar dinding itu adalah tantangan, karena ia tahu bahwa jika ada satu kesalahan, semua harapannya akan runtuh begitu saja. Sementara itu, adiknya berada dalam ruangan yang lebih besar, terkunci dan diawasi ketat. Amara memikirkan semua kata-kata Willem yang terus berputar di pikirannya, berusaha menghilangkan rasa takut dan menggantikannya dengan keberanian. "Aku akan membawa kamu keluar, adikku. Kita akan keluar dari neraka ini," bisiknya pada dirinya sendiri. Perasaannya berkecamuk antara rasa takut dan harapan. Ia tahu bahwa waktunya semakin sedikit, dan jika gagal, adiknya akan menjadi korban berikutnya dalam permainan brutal ini. Setelah berjam-jam bekerja dengan diam-diam, Amara akhirnya berhasil membuka celah cukup besar di dinding. Ia merangkak keluar perlahan, tubuhnya terasa sakit karena harus meloloskan diri melalui celah yang sempit. Namun, setiap gesekan tubuhnya dengan batu bata yang kasar hanya mengingatkan padanya betapa kerasnya perjuangan yang harus ia jalani. Ia melangkah keluar, bersembunyi di bayang-bayang, berusaha untuk tetap tidak terlihat oleh para penjaga yang sedang berpatroli.
Perasaan kebebasan itu menyelimuti dirinya, meskipun ia tahu bahwa ini hanya permulaan dari sebuah perjalanan yang jauh lebih berbahaya. Amara berhasil sampai di ruangan tempat adiknya ditahan. Dengan hati-hati, ia membuka pintu dengan alat yang ia bawa, dan melihat adiknya yang tampak ketakutan namun tidak kehilangan harapan sepenuhnya. "Kita pergi sekarang," bisik Amara, dengan suara yang gemetar namun penuh tekad. Adiknya menatapnya sejenak, kemudian mengangguk dengan penuh keyakinan. Mereka berdua tahu bahwa meskipun jalan keluar ini penuh dengan bahaya, ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk melarikan diri dari cengkeraman penjajahan yang telah mengikat hidup mereka. Mereka berlari ke dalam kegelapan, berlari menuju kebebasan yang begitu jauh, namun juga begitu dekat. Amara dan adiknya berlari menyusuri lorong sempit yang dipenuhi bayang-bayang, napas mereka terengah-engah. Setiap langkah terasa berat, namun ada rasa kebebasan yang mengalir dalam darah mereka, memberi kekuatan meski tubuh sudah kelelahan. Di balik mereka, terdengar suara langkah para penjaga yang mulai mengejar. Amara tahu mereka tidak punya banyak waktu. "Cepat, kita harus sampai ke gerbang belakang," bisik Amara dengan suara parau, berusaha menenangkan adiknya. Dalam hati, ia merasakan detak jantung yang semakin kencang, seolah dunia ini akan runtuh dalam hitungan detik. Namun, saat mereka hampir mencapai pintu keluar, teriakan keras terdengar dari kejauhan. Mereka melarikan diri. "Tangkap mereka!" Suara Willem menggema, menguatkan rasa takut di dalam dada Amara. Ia menoleh sejenak, melihat bayangan gelap dari para penjaga yang mulai menghampiri mereka. Tak ada waktu lagi untuk berpikir, hanya ada pilihan untuk bertindak. Amara menarik adiknya ke dalam sebuah lorong kecil yang tersembunyi, berharap bisa menghindari pengejaran. Namun, hatinya tahu bahwa pelarian ini hanyalah awal dari pertempuran besar yang akan datang. Di dalam kegelapan, Amara dan adiknya bersembunyi di balik tumpukan sampah. Rasa takut yang menggigit semakin menekan, tetapi Amara berusaha tetap tenang. Ia mengingatkan dirinya bahwa ini adalah kesempatan yang sangat langka. Setiap langkah mereka harus diperhitungkan, setiap keputusan bisa berarti hidup atau mati. Adiknya menatapnya dengan mata penuh pertanyaan. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya adiknya dengan suara bergetar. Amara memandangnya, dan dalam tatapan itu, ia tahu bahwa jawaban untuk pertanyaan itu adalah satu-satunya pilihan yang bisa mereka ambil, berjuang. Mereka tidak bisa terus bersembunyi. Mereka harus keluar dari tempat ini, harus menghentikan penjajahan yang telah mengancam hidup mereka. Amara menggenggam tangan adiknya dengan erat, memberikan kekuatan dalam setiap jari yang saling menggenggam. Dengan tekad yang membara, mereka melanjutkan perjalanan mereka, menyusuri lorong-lorong gelap menuju gerbang belakang yang telah mereka ketahui sebelumnya. Namun, semakin mereka mendekati pintu keluar, semakin banyak penjaga yang muncul, seolah-olah dunia ini tak pernah berhenti untuk mengejar mereka. "Amara!" Tiba-tiba, suara Willem terdengar di belakang mereka, lebih dekat daripada yang Amara kira. Ia merasakan gemuruh ketegangan di dalam dadanya. "Kau pikir bisa kabur begitu saja? Kami akan mengejarmu sampai ujung dunia." Kata-kata itu membuat tubuh Amara membeku sejenak. Willem benar, mereka tidak bisa kabur begitu saja. Ini bukan sekadar pelarian, ini adalah perang. Dalam sekejap, Amara menyadari bahwa ia dan adiknya bukan lagi pelarian yang dikejar, mereka adalah pemberontak yang harus melawan sistem yang telah merantai mereka bertahun-tahun. Mereka akhirnya mencapai gerbang belakang yang terkunci rapat. Amara merogoh saku, mencari kunci yang ia temukan sebelumnya, namun tangan gemetarnya hampir membuatnya gagal. Adiknya berdiri di belakangnya, ketakutan dan cemas. "Kita tidak akan bisa keluar, Amara," katanya dengan suara yang hampir patah. Tetapi Amara menggenggam kunci itu lebih erat, berusaha menenangkan dirinya. "Kita tidak akan menyerah. Tidak akan ada tempat aman sampai kita bebas," jawab Amara dengan tekad yang lebih besar dari apapun. Ia memasukkan kunci dengan cepat, dan gerbang akhirnya terbuka dengan suara berderit.
Di luar gerbang, kegelapan malam menyambut mereka, namun juga harapan yang tidak pernah padam. Mereka berlari lebih cepat, seolah-olah dunia ini akan menelan mereka jika mereka berhenti. Namun, dari kejauhan, Amara bisa melihat lampu-lampu penjaga yang semakin mendekat, dan suara langkah mereka yang semakin jelas. Mereka tidak punya waktu. Kita harus masuk ke hutan, kata Amara, meraih tangan adiknya lebih erat. Hutan itu adalah satu-satunya tempat yang bisa mereka harapkan, tempat di mana para penjajah tidak akan mudah menemui mereka. Namun, di balik perasaan kebebasan yang baru mereka rasakan, Amara tahu bahwa ini baru permulaan. Perang antara mereka dan penjajah belum dimulai sepenuhnya. Selama bertahun-tahun, Amara dan orang-orang seperti mereka telah hidup dalam ketakutan dan penindasan. Tapi kali ini, Amara merasa bahwa segala penderitaan yang telah mereka alami harus berujung pada pembalasan. Mereka akan melawan, mereka akan berperang, dan mereka tidak akan mundur, karena untuk pertama kalinya, Amara merasakan kekuatan yang lebih besar dari ketakutan, kekuatan dari perjuangan yang tidak bisa dihentikan. Pagi itu, langit tampak kelabu, seakan menandakan bahwa dunia akan berubah. Amara dan adiknya, yang kini berada jauh di dalam hutan, bersembunyi di balik pepohonan lebat, berusaha menenangkan napas mereka yang masih terengah-engah. Walau tubuh mereka lelah dan kelaparan, tekad untuk bertahan hidup dan melawan semakin kuat. Mereka tahu bahwa jalan yang mereka pilih ini tidak akan mudah, dan bahwa setiap langkah akan mengarah pada perang yang tidak bisa dihindari. Namun, di dalam hati Amara, ada kebulatan tekad yang tak tergoyahkan, mereka tidak akan lagi menjadi budak dalam dunia ini. Seiring berjalannya waktu, mereka berhasil menemukan beberapa kelompok pemberontak yang juga melarikan diri dari penjajahan, yang bersembunyi di hutan-hutan sekitar. Mereka mendengar kisah tentang perjuangan panjang yang telah dilakukan oleh kelompok-kelompok ini untuk melawan kekuasaan tiran yang telah lama menguasai negeri mereka. Di tengah hutan yang luas dan sunyi, Amara merasakan kenyataan yang menggetarkan, bukan hanya dia dan adiknya yang berjuang, tetapi ada ribuan orang lain yang juga ingin merasakan kebebasan. Perasaan itu membakar semangat dalam dirinya, dan ia tahu bahwa mereka bukan lagi orang yang bersembunyi dalam kegelapan, mereka adalah bagian dari perlawanan yang lebih besar. Namun, meskipun bersama kelompok pemberontak, Amara tahu bahwa mereka belum sepenuhnya aman. Ketika malam tiba, mereka akan mengadakan pertemuan untuk merencanakan langkah selanjutnya. Amara tidak bisa menahan rasa gelisah yang terus menggigit. Setiap keputusan yang mereka ambil bisa berarti hidup atau mati. Keadaan semakin genting, dan ia merasa tanggung jawab di pundaknya semakin besar. Ia tidak hanya harus melindungi adiknya, tetapi juga memastikan bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Pada pertemuan malam itu, pemimpin kelompok pemberontak, seorang wanita tangguh bernama Rina, berdiri di depan api unggun. Matanya yang tajam menatap seluruh kelompok, termasuk Amara dan adiknya. "Kita sudah terpojok, tapi kita tidak akan menyerah," kata Rina dengan suara yang penuh semangat. "Penjajah tidak akan berhenti mengejar kita, tetapi kita bisa membuat mereka mundur. Saatnya kita ambil alih kembali tanah ini." Suara riuh persetujuan mengalir dari seluruh kelompok, dan Amara merasakan gemuruh yang menggetarkan dalam dirinya. Perjuangan ini adalah hidup atau mati, dan mereka semua tahu betul apa yang akan mereka hadapi. Setelah pertemuan itu, Amara diberi kesempatan untuk berbicara. Ia merasa canggung, tetapi begitu dia berdiri dan memandang mata-mata yang penuh harapan itu, semua rasa takut menghilang. "Saya tidak tahu seberapa besar kekuatan kita, tapi saya tahu kita punya satu hal yang tidak dimiliki penjajah, kita punya jiwa yang bebas," kata Amara dengan penuh keyakinan. "Mereka telah merampas hidup kita selama bertahun-tahun, tetapi sekarang, kita akan merebut kembali kebebasan kita, meski harus mengorbankan segalanya." Kata-kata itu datang dari dalam hati Amara, dan ia melihat api yang menyala di mata para pemberontak. Mereka siap untuk berperang. Namun, saat mereka mulai mempersiapkan diri untuk menyerang pos penjajah yang lebih lemah,
Amara kembali teringat pada kata-kata Willem yang menghantuinya. Kau akan melihat orang yang kau sayangi mati, Amara. Itu adalah harga dari pemberontakan. Kata-kata itu terus terngiang, menguji keteguhan hatinya. Ia tahu bahwa banyak orang yang mungkin akan jatuh dalam pertempuran ini, tetapi apakah mereka bisa mundur? Tidak, mereka harus terus maju. Mereka harus membayar harga untuk kebebasan ini. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka sekarang. Perang pertama dimulai lebih cepat dari yang mereka harapkan. Ketika kelompok pemberontak menyerang sebuah pos penjajah, mereka berhadapan dengan perlawanan sengit. Suara tembakan dan teriakan menggema di sepanjang hutan yang gelap. Amara berlari di tengah-tengah pertempuran, merasakan setiap ledakan yang mengguncang tanah di bawah kakinya. Ia merasa ada yang berubah dalam dirinya yang dulu takut dan terperangkap, kini ada semangat untuk bertarung. Ia tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil adalah langkah menuju kebebasan, meskipun itu berarti mengorbankan nyawa. Di tengah pertempuran itu, Amara akhirnya bertemu dengan Willem, yang tiba-tiba muncul dengan pasukan yang jauh lebih besar. Wajahnya tampak penuh kemarahan, dan di matanya Amara bisa melihat kebencian yang telah tumbuh begitu lama. "Jadi, kau memilih untuk melawan, Amara?" teriak Willem. Suaranya penuh dengan amarah yang menyesakkan dada. "Kau akan menyesal, kau dan semua yang ada di sini." Amara berdiri tegak, menatap Willem dengan mata yang penuh tantangan. "Kami tidak akan menyerah lagi, Willem. Ini bukan lagi tentang melarikan diri. Ini tentang perang yang harus dimenangkan. Dan kali ini, kami yang akan menang." Dalam hati Amara, ia merasakan api yang tak bisa dipadamkan, api kebebasan yang akan membakar dunia mereka sampai ke akar-akarnya. Perjuangan Amara dan adiknya baru saja dimulai, dan perjalanan mereka untuk merebut kembali kebebasan masih panjang dan penuh tantangan. Namun, satu hal yang pasti, tak ada yang bisa menghentikan semangat yang telah menyala dalam diri mereka. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komentar di bawah. Terus ikuti cerita ini, karena kisah heroik mereka akan membawa kita pada perjalanan yang tak terlupakan. Sampai jumpa di video berikutnya.